Dewa medis terkuat. Bab 665. Ho, ho. Keduanya berdiri berhadapan, bernapas berat dan saling menatap. Ada sedikit kekaguman di mata Xiao Chen. Mengesampingkan karakter Hun Tianxing, kultivasinya memang tidak bisa diremehkan. Melihat seluruh galaksi Vega, selain Master, hanya Hun Tianxing yang terkuat. Tentu saja, Xiao Chen, si pendatang baru, tidak dapat dihitung. Xiao Chen terlalu jahat, dan keberuntungannya juga luar biasa. Belum lagi bakatnya yang kuat, dia juga bekerja 10.000 kali lebih keras daripada yang lain. Monster seperti ini, apalagi Hun Tianxing, bahkan jika dia masih hidup, dia mungkin bukan lawan Xiao Chen jika dia diberi waktu. Mata Hun Tianxing menunjukkan kecemburuan yang kuat. Xiao Chen. Begitu dahsyat. Aneh sekali. Pria ini baru berusia 28 tahun. 28 tahun. Dia telah mencapai alam yang tak terhitung jumlahnya, bahkan setelah berlatih selama puluhan ribu tahun, mungkin tidak dapat dicapai oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Betapa iri dan dengkinya ini. Pria menginginkan kekuasaan dan puncak. Namun, puncak pada usia 20 dan puncak pada usia 100 adalah dua konsep yang berbeda. Pada usia 20 tahun, Anda berada di puncak karir, dikelilingi wanita cantik dan dikagumi semua orang. Di puncak usianya yang 100 tahun, sekalipun ada orang yang mengaguminya, dialah satu-satunya yang mengaguminya. Inilah sebabnya mengapa semua orang ingin menjadi jenius. Setelah menarik napas dalam-dalam, napas Hun Tianxing berangsur-angsur kembali tenang. Dia merobek semua kemeja yang membebani tubuhnya dan membuangnya. Meskipun pakaian ini memiliki sifat pertahanan yang sangat kuat. Namun, untuk level pertempuran ini, pakaian ini sudah tidak ada artinya. Setelah merobek pakaiannya, tubuh bagian atasnya yang kokoh dan sempurna terekspos ke udara. Dia menepuk dadanya, dan semburan pedang emas meledak. Tubuhnya telah berubah menjadi tubuh besi dan baja. Apakah kamu melihatnya, Xiao Chen? Ini adalah tubuh kokoh yang baru saja aku bentuk setelah puluhan ribu tahun akumulasi. Selama puluhan ribu tahun terakhir, aku telah berlatih lebih keras darimu. Selain itu, aku telah mendapatkan banyak teman dan menjalin hubungan dengan banyak pahlawan. Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Dengan bakatmu yang terbatas, bisakah kau menyamainya? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan membandingkanmu dengan iman. Kamu tidak bisa dibandingkan. Dibandingkan. Kamu tidak bisa dibandingkan. Hun Tianxing meraung, matanya merah. Pada saat ini, dia seperti seekor singa yang harga dirinya dilukai oleh Xiao Chen, dan dia hampir marah. Mengepalkan tangannya, mata Hun Tianxing berubah menjadi ungu, dan kabut cahaya ungu tua perlahan-lahan muncul di sekujur tubuhnya. Melihat kabut cahaya ini, pupil mata Xiao Chen tiba-tiba menyusut dan mulai menjadi sangat serius. Hongmeng Purple Ki. Cara terkuat dari ranah dominasi. Dapat juga dikatakan bahwa itu adalah cara yang sebenarnya. Munculnya energi ungu Hongmeng juga berarti bahwa pertempuran akan mencapai puncak terkuatnya. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi sedikit lebih tegas, dan kemudian secara bertahap berubah menjadi ungu tua. Pada saat yang sama, energi ungu tua perlahan-lahan dilepaskan dari luar tubuhnya. Persis sama dengan Hun Tianxing. Hun Tianxing sedikit mengangkat bibirnya, dan sangat puas dengan penampilan Xiao Chen saat ini. Dia tidak mengagumi Xiao Chen. Namun, karena saat Xiao Chen menggunakan seluruh kekuatannya, Hun Tianxing akan merasa lebih hebat jika dia membunuhnya. Xiao Chen. Duel sesungguhnya telah dimulai. Ayo. Dengan satu pikiran, ribuan formasi datang dari 6 arah dan langsung memampatkan diri ke arah Xiao Chen. Begitu energi ungu Hongmeng muncul, metode bertarung menjadi lebih bervariasi dan lebih cepat. Dapat dikatakan bahwa pada momen ini murni merupakan adu kekuatan keimanan antara dua orang, untuk melihat siapakah yang lebih kuat dan lebih cepat keimanannya. Tentu saja, itu juga tergantung siapa yang menggunakan lebih banyak energi ungu Hongmeng. Saat ribuan formasi terbentuk, Xiao Chen tidak ragu sejenak. Dia mengangkat tangannya dan cahaya pedang ungu membentuk salib, membelah semua formasi. Gerakan ini baru saja selesai, dan saat berikutnya, Hun Tianxing telah menerobos cahaya ledakan dan datang di depan Xiao Chen. Xiao Chen. Mati. Dua sinar cahaya di tangannya, pisau dan pedang, dibentuk oleh energi ungu purba. Dibandingkan dengan senjata dewa, mereka berkali-kali lebih kuat. Tingkat energi ini adalah energi nyata untuk membunuh tuannya. Xiao Chen juga tidak mau kalah. Dengan energi ungu purba di tangannya, dia mengubah masing-masing menjadi pisau dan pedang, dan bertarung dengan Hun Tianxing.
Mereka berdua berasal dari sekolah yang sama, dan gerakan mereka hampir sama. Satu-satunya perbedaan mungkin adalah kemampuan pemahaman dan kekuatan pribadi mereka. Keduanya bertarung maju mundur, pedang saling berkilat dan pedang-pedang berkelebat tak henti-hentinya. Pada saat ini, bahkan penghalang ruang 3 dimensi tidak dapat menahan serangan keduanya dan hancur di tempat. Beberapa makhluk yang lebih kuat mencoba keluar dari ruang 3 orang itu, tetapi setelah merasakan aura keduanya, mereka perlahan mundur. Kekuatan kedua orang ini terlalu tidak normal. Anda tidak dapat melawan mereka, jika tidak, Anda akan mati tanpa mengetahui caranya. Hun Tianxing menjadi semakin panik seiring berlangsungnya pertempuran, tetapi di dalam hatinya, dia juga menjadi semakin lemah. Pertarungan telah sampai pada titik ini. Secara logika, Xiao Chen seharusnya tidak dapat dibandingkan denganku apapun yang terjadi. Kekuatan tempurku telah meningkat menjadi lebih dari 50 Ki ungu primordial, mengapa Xiao Chen terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Sambil menggertakkan giginya, Hun Tianxing meningkatkan energinya dengan kecepatan yang semakin cepat. 60, 70, 80. Dalam sekejap mata, Soul Sky Star telah mengeluarkan semua 108 Ki ungu primordial. Akan tetapi, saat ini Xiao Chen masih tidak panik sama sekali. Terlebih lagi, kemampuan bertarungnya benar-benar mampu menyamai kemampuannya sendiri. Hal ini membuat Hun Tianxing tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Dia mengatupkan giginya, menghunus pedangnya dan menebas pedang Xiao Chen dengan keras. Energi ungu Hongmeng meledak dengan bola gelombang cahaya ungu, memaksa keduanya mundur. Seketika, Hun Tianxing menggertakkan giginya dan meraung pelan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan bertarungmu bisa sekuat itu? Berapa banyak Ki ungu Hongmeng yang kau miliki? Mengapa? Mengapa Ki ungu Hongmengmu belum mencapai batasnya? Mengapa? Dia sudah sedikit panik. Namun, mata Xiao Chen tetap tenang seperti sebelumnya, tanpa kepanikan sama sekali. Sudah kubilang, kau pasti akan mati. Kamu kentut. Hun Tianxing meludah dengan keras. Jangan pikir kau menang begitu saja. Kau pikir aku akan takut padamu. Aku katakan padamu, kemenangan pada akhirnya akan menjadi milikku, Hun Tianxing. Setelah dia selesai berbicara, dia berteriak keras ke arah bawah. Tuan-tuan, tolong bantu saya. Jika Anda dapat membantu saya membunuh Xiao Chen dan membantu saya naik ke posisi Tuan, saya bersedia menyerahkan sebagian wilayah bintang galaksi Vega. Terima kasih. Bab 666. Kamu gila. Lord Jialuo berteriak dengan marah dari bawah. Hun Tianxing benar-benar memilih untuk menyerahkan wilayah galaksi Vega demi merebut posisi Sang Master. Binatang buas ini. Apa bedanya dengan menjual negara demi keuntungan pribadi? Terjadi kegemparan di bawah. Apakah mereka mendukung Hun Tianxing atau tidak, mereka semua sangat terkejut saat ini. Tidak peduli bagaimana mereka ingin mendapatkan keuntungan, mereka tetaplah penduduk galaksi Vega. Tak seorang pun yang dapat menerima bantuan Hun Tianxing untuk naik ke posisi penguasa dengan mengorbankan wilayah. Namun, hanya karena mereka tidak mau menerimanya bukan berarti para master tidak mau menerimanya. Bagaimanapun, mereka datang ke sini untuk wilayah galaksi Vega. Sekarang Hun Tianxing telah mengusulkan kondisi ini, mereka tentu tidak akan melepaskannya. Karena Soul Master sudah mulai, kita tidak punya pilihan selain membantu. Little Master Galaksi Penggembala Sapi, Sun Sengtian, bersedia bertarung dan membantu. Tuan Kecil Bintang Skyhook, Lu Qianhe, bersedia bertarung dan membantu. Xiao Chen kecil, mengapa kau tidak menyerah dengan cepat? Xiao Chen, beberapa hari yang lalu, kamu berada di tata surya Bima Sakti milikku, membunuh semua orang yang terlihat, mengalahkan beberapa kaisar berturut-turut. Tolong beri aku penjelasan tentang masalah ini. Xiao Chen, meskipun kau dan aku, Sirius, tidak punya dendam satu sama lain, tapi kakak seniormu telah memberikan tawaran yang tidak bisa aku, Sirius, tolak. Beberapa master keluar untuk bertarung satu persatu, dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, pada saat ini, beberapa aura juga perlahan naik pada saat yang sama. Semuanya, ini masalah galaksi Vega kita. Saya khawatir ini belum giliran kalian untuk bertindak, kan? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Mengikuti dari dekat, beberapa sosok telah tiba. Mereka adalah sekelompok pria tua dengan rambut dan janggut putih, tetapi dalam hal kekuatan, masing-masing dari mereka berada di puncak kaisar dewa tingkat ke-10. Ini dia. Mereka adalah para tetua di bawah penguasa lama galaksi Vega.
Mereka bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas galaksi Vega. Mereka keluar pada saat kritis ini, saya tidak tahu apakah mereka dapat membantu Sang Master. Suasana menjadi tegang lagi. Beberapa orang tua di puncak level Kaisar Ilahi semuanya datang ke Hun Tianxing. Hun Tianxing, kau sangat berani. Kau benar-benar berani menjual wilayah galaksi Vega demi kepentingan pribadimu. Bagaimana mungkin orang sepertimu layak menjadi penguasa galaksi Vega? Hun Tianxing tersenyum dingin. Jangan pamer di hadapanku. Kalian adalah sekelompok bajingan tua. Kalian telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi kalian masih sekelompok kaisar dewa. Kalian hanyalah sampah di antara sampah. Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk pamer di hadapanku? Pada saat ini, dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Para tetua sangat marah. Hun Tianxing, jangan bertindak terlalu jauh. Aku cuma mau menggertakmu, terus kenapa? Hun Tianxing menghentakkan kakinya dengan keras, dan tekanan meledak, langsung menekan momentum para kaisar dewa ini. Aku katakan padamu, hari ini, aku akan membunuh Xiao Chen. Aku juga akan mengambil posisi sebagai tuan. Siapapun yang berani memberontak terhadapku, aku akan membunuhnya dan Xiao Chen bersama-sama. Aku sudah memutuskan, mari kita lihat siapa yang berani mengatakan omong kosong lagi. Anda, para tetua hendak berbicara, tetapi Xiao Chen telah menghalangi jalan mereka. Para tetua, orang ini telah tersesat. Tidak ada harapan baginya. Kalian bukan tandingannya, jadi mundurlah. Xiao Chen, meskipun kamu juga berada di alam dominasi, kamu sendirian. Bagaimana kamu bisa menghadapi begitu banyak penguasa alam dominasi? Mari kita bantu kamu bersama-sama. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Ranah dominasi bukanlah sesuatu yang bisa kau tolak dengan mudah. Lagi pula, aku sendiri sudah cukup kuat untuk menghadapi mereka. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, para tetua saling memandang dan kemudian perlahan mundur. Kalau begitu berhati-hatilah. Xiao Chen, jika kali ini kau bisa menyelesaikan krisis di galaksi Vega, terlepas dari apakah ada kata-kata terakhir dan perintah suci dari guru lama, kami akan memujamu sebagai guru baru. Kalau begitu aku akan menunggu. Semua orang mundur, dan Hun Tianxing mencibir. Xiao Chen, kau benar-benar menganggap dirimu serius. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau bisa menjadi lawanku? Sungguh konyol. Ada begitu banyak master yang kuat di sini. Aku ingin melihat seberapa menyedihkan kau akan mati hari ini. Begitu dia selesai bicara, beberapa orang kuat di alam penguasa kecil mendatangi Xiao Chen pada saat yang sama dan mengelilinginya. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melirik semua orang yang hadir dengan tatapan yang sangat acuh tak acuh. Aku hanya akan mengatakan ini sekali, keluar dari sini sekarang juga. Aku akan mengampuni nyawamu. Jika kau berani terus mencampuri urusan Vega, aku tidak keberatan mengusirnya. Semua master tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir ketika mendengar ini. Xiao Chen, bukankah kamu terlalu sombong? Kamu hanya satu orang, tetapi kamu berani memerintah begitu banyak orang. Apakah kamu pikir kamu adalah tuannya? Hahaha. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa master langsung tertawa terbahak-bahak. Memang, kata-kata Xiao Chen terlalu sombong dan terlalu konyol. Dengan kekuatan yang sama dan jumlah yang lebih sedikit, pihak lain memiliki keunggulan mutlak. Wah, kamu takut setengah mati dengan kami, iya? Atau kamu takut dan bodoh? Kenapa kamu bicara tanpa berpikir? Cih, dia memang bodoh sekali. Bagaimana mungkin dia bisa ketakutan seperti itu? Semua orang mengejeknya dengan seenaknya, tetapi Xiao Chen sama sekali tidak panik. Di wajahnya yang acuh tak acuh, dia selalu mempertahankan senyum tipis dan percaya diri. Aku sudah memperingatkanmu. Kau benar-benar tidak akan mundur. Wan Li Dongting, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat, membelai kumisnya, dan tersenyum bangga. Tunggu sampai kamu mati, aku akan menunggu, dan aku akan mundur secara alami. Baiklah. Kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang itu langsung menjadi setinggi 10.000 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna ungu gelap. Ketika cahaya pedang ini keluar, tidak menghasilkan terlalu banyak fenomena aneh. Itu hanya pedang yang sangat biasa. Bahkan, kecepatannya tidak cukup. Namun, Wan Li Dongting sama sekali tidak peduli, dan hanya mengayunkan pedangnya ke dimensi yang berbeda. Namun, ketika serangan terkuatnya mengenai pedang Xiao Chen, pedang itu langsung terputus. Pada saat yang sama,
Cahaya pedang Xiao Chen terus bergerak maju dengan kekuatan yang tak terhentikan, dan langsung menghancurkan di depan Wan Li Dongting dengan momentum yang tak terkalahkan. Baru pada saat inilah Wan Li Dongting tiba-tiba terbangun dan menyadari betapa kuat dan luar biasanya Xiao Chen. Tidak bagus. Bajingan. Wan Li Dongting berseru dan ingin segera mundur. Tapi sudah terlambat. Karena serangan Xiao Chen berada pada level teknik abadi sejati, 9 pedang pembunuh langit. Serangan yang begitu mencengangkan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sepenuhnya melampaui keberadaan dunia ini. Belum lagi Wan Li Dongting, bahkan jika itu orang lain, seorang guru besar, dia mungkin tidak akan mampu bertahan. Bersambung.